bahwasanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita teladani, yang harus kita taati, yang harus kita ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa ahuthukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال أيضا في آية أخرى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jum'ah yang berbahagia, marilah kita berupaya, berusaha terus-menerus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya dengan penuh istiqomah, supaya bisa menghasilkan kedudukan yang terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu gelar muttaqin, gelar seorang yang bertakwa. Karena hanya orang bertakwalah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hanya orang yang bertakwalah yang menjadi penghuni surga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 13 dan surah Ali Imran: Inna akramakum indallahi atqakum. Dalam surah Ali Imran Allah jelaskan bahwa penghuni surga hanya orang-orang yang bertakwa. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin.
Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sekarang di bulan Rabiul Awal, di mana bulan yang penuh bersejarah bagi umat Islam, karena di bulan Rabiul Awal, bulan dilahirkannya junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan dilahirkannya junjungan kita yang tadinya alam gelap gulita, alam jahiliyah, setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi di bulan Rabiul Awal, mulailah yang tadinya alam jahiliyah jadi alam ilmiah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, di dalam Al-Quranul Karim telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai gelar suri tauladan yang baik hanya dua nabi di antara nabi dan rasul yang 25, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan nabi yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah. Di mana nabi yang dua ini mempunyai gelar uswatun hasanah. Saking hebatnya Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai suri tauladan atau akhlak yang baik, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti milah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah An-Nahl, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepada engkau Muhammad supaya mengikuti terhadap milah Ibrahim alaihissalam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, lantas apakah uswatun hasanah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita teladani, yang harus kita taati, yang harus kita ikuti, bahkan merupakan dan menjadikan syarat apabila kalian termasuk kita pengen dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya harus mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Apabila kalian pengen dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh dosa diampuni oleh Allah, syaratnya adalah fattabi'uni, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikutilah aku. Yang jadi pertanyaan, bagaimana cara mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, suatu saat Siti Aisyah pernah ditanya oleh baginda, oleh para sahabat, "Wahai Aisyah radhiyallahu anha, akhlak apakah yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga umatnya wajib mengikutinya?" Jawab Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau mempunyai akhlak yang baik, yaitu khuluqul Quran, akhlaknya akhlak Al-Quran. Allah menjelaskan dalam surah Al-Qalam ayat 4, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sesungguhnya engkau Muhammad yang mempunyai akhlak atau budi pekerti yang agung. Dengan mempunyai akhlak atau budi pekerti yang agung inilah seluruh makhluk yang ditaklif untuk beribadah kepada Allah dan menjadikan syarat diterimanya iman oleh Allah Subhanahu wa taala harus mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uswatun hasanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama qoblal bi'tsah, yang kedua ba'dal bi'tsah. Apa uswatun hasanah Rasulullah qoblal bi'tsah? Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul, itu merupakan atau ada uswatun hasanahnya Rasulullah
Tentunya banyak sekali. Singkat cerita, dikala Nabi Muhammad SAW akan diangkat menjadi nabi, Nabi Muhammad SAW akhlaknya yang begitu hebat, jujur, amanah, walaupun belum dicatat dan tidak jadi syariat bagi umatnya karena belum diangkat sebagai rasul. Ucapannya jujur, benar, perilakunya juga benar. Digambarkan di waktu baginda Rasulullah SAW berdagang dan bukan punya beliau mendagangkannya, barangnya adalah punya saudagar kaya di waktu itu, yaitu Siti Khadijah. Nabi Muhammad SAW jualannya adalah kepunyaan Siti Khadijah. Bagaimanakah tindakan baginda Rasulullah SAW di waktu itu sebelum diangkat Nabi? Bahkan jangankan Rasul, Nabi juga belum. Ternyata Nabi Muhammad melihatkan keamanan dan kejujurannya Rasulullah SAW sampai Siti Khadijah tertarik. Akhirnya suatu saat Siti Khadijah memanggil baginda Rasulullah, Muhammad, ternyata engkau seorang pemuda yang begitu hebat, yang jujur. Kamu yang mempunyai ilmu keagamaan yang hebat, kami mempunyai harta yang banyak. Bagaimanakah kalau kita menikah? Dikala Nabi Muhammad SAW usia 25 tahun, singkat cerita menikahlah dengan saudagar kaya tadi, dengan Siti Khadijah. Sudah diangkat Rasul, sudah jadi syariat? Belum, tetapi suri tauladannya sudah kelihatan hebat. Nabi Muhammad meninjak usia 40 tahun sebelum diangkat Rasulullah SAW sebagai utusan Allah. Nabi Muhammad SAW usia 35 tahun. Orang-orang kafir yang dipimpin oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu Sufyan di waktu itu, termasuk yang lainnya, suatu ketika Hajar Aswad terguling ke jurang. Akhirnya sepakat tokoh-tokoh Quraisy di waktu itu, siapakah yang berhak mengangkat Hajar Aswad ke Ka'bah lagi. Akhirnya menyepakati bahwa siapakah yang akan mengangkat Hajar Aswad dari jurang ke Ka'bah lagi, ke tempatnya. Akhirnya sembara, siapakah yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram, itulah yang berhak mengangkat Hajar Aswad. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ternyata yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram baginda Muhammad Rasulullah SAW. Karena sudah sepakat yang akan mengangkat dan yang menempatkan Hajar Aswad yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram, itulah yang haknya. Ternyata kanjeng Nabi Muhammad sepakat yang lain. Tetapi Nabi Muhammad SAW tidak egois, tidak merasa sombong. Akhirnya tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Quraisy di waktu itu dipanggil oleh baginda Rasulullah SAW untuk mengangkat Hajar Aswad. Kemudian baginda Rasulullah membeberkan sorban, kemudian ujung-ujungnya sorban dipegang oleh kepala-kepala atau tokoh-tokoh Quraisy di waktu itu, termasuk baginda Rasulullah SAW. Maka di waktu itu Nabi Muhammad mempunyai gelar dan diberi gelar oleh orang-orang tokoh Quraisy di waktu itu, Al-Amin, bahwa Muhammad itu adalah terpercaya. Gelar Al-Amin itu sebelum diangkat Rasul. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, meninjak usia 40 tahun baginda Rasulullah SAW mempunyai dan menerima SK dari Allah Subhanahu wa taala, SK kerasulan. Datanglah dan turunlah ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Itulah surat atau ke SK Nabi Muhammad menjadi rasul. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, bagaimanakah uswatun Rasulullah setelah
ba'dal bi'sah, setelah diangkat utusan atau diangkat Rasul. Uswah Rasulullah ba'dal bi'sah terbagi menjadi dua bagian pula. Yang pertama qoblal hijrah, yang kedua ba'dal hijrah. Qoblal hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini sudah dicatat menjadi syariat. Ucapan baginda Rasulullah dicatat menjadi syariat. Perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicatat menjadi syariat. Keyakinan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan patut ditaati dan diikuti sudah dicatat mulai usia 40 tahun karena sudah mendapat SK dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah uswatun Rasulullah, uswatun hasanah Rasulullah qoblal hijrah? Yang dilakukan oleh Rasulullah yaitu mendakwahkan Islam. Kalimat panji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan tokoh-tokoh Quraisy di waktu itu. Lantas Nabi Muhammad naik ke Jabal Abi Qubais. Dengarkan wahai saudara-saudaraku. Ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Marilah berbondong-bondong menuju agama yang benar. Panji la ilaha illallah. Bagaimanakah aksi dan reaksinya? Yang tadinya orang-orang Quraisy qoblal bi'sah memberi gelar Al-Amin setelah Rasulullah mengumpulkan dan setelah diangkat utusan oleh Allah, bukan Al-Amin tetapi Al-Majnun, bahwa Muhammad itu gila. Kenapa gila? Muhammad itu akan merubah dan merusak tatanan kita dan merubah agama kita, agama leluhur kita. Karena masa Mekah termasuk masa istid'afiyah, masa tertindas, karena menurut mereka Muhammad akan merusak agama mereka, agama leluhur mereka, sehingga tetapi agama harus nyampe kepada mereka. Bagaimanakah uswahnya Rasulullah? Yang pertama sirriyatud dakwah dan sirriyatud tanzim. Mekah yang pertama merahasiakan dakwahnya Rasulullah dirahasiakan door to door, dari pintu ke pintu. Wasirriyatut tanzim, dan merahasiakan tentang kepemimpinan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Makkah, yang kedua jahriyatud dakwah, sirriyatut tanzim. Yang kedua dakwahnya sudah diopenbarkan, sudah dijaharkan, tetapi kepemimpinan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih dirahasiakan. Meninjak Mekah yang ketiga jahriyatud dakwah dan jahriyatud tanzim. Dakwah diopenbarkan terang-terangan, kemudian bahwa baginda Rasulullah sebagai Rasul, Muhammadur Rasulullah, bukan Muhammad bin Abdillah lagi, tetapi Muhammadur Rasulullah dijelaskan dan dijaharkan. Bagaimanakah reaksinya? Muhammad, apabila kalian tidak masuk lagi terhadap agama leluhur kita, pilihlah, apakah kamu siap dipenjara, siap dibunuh, atau siap diusir dari Mekah. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Di mana mereka mempunyai makar, isinya adalah Muhammad dipenjarakan, Muhammad dibunuh, atau Muhammad diusir dari Mekah. Akhirnya karena membela umatnya dan membela agama, singkat cerita Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk hijrah ke Madinah, meninjak ke uswah yang kedua, yaitu badal bi'sah, yaitu ba'dal hijrah. Bagaimanakah setelah menjelang putuh Mekah dan hijrah, setelah hijrah bagaimanakah dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, karena Madinah sudah menjadi daulatut tamkin, menjadi kepemimpinan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dakwahnya juga dan kepemimpinan sudah kelihatan di waktu itu. Mekah di bawah naungan panji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mekah masih di bawah pimpinan Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu Sufyan. Akhirnya
Singkat cerita, di situ ada perang. Akhirnya putuhlah Mekah, besetlah Mekah, hancurlah Mekah, dan Mekah tunduk patuh terhadap agama Nabi Muhammad SAW. Akhirnya datanglah dan turunlah ayat surah Al-Fath, An-Nasr, maaf, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila datang pertolongan Allah dan putuh Mekah, wa ra'aitan nasa sayadkhuluna fi dinillahi afwaja, kamu Muhammad akan melihat manusia itu berbondong-bondong masuk terhadap agama Islam dengan bahagia. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, itulah salah satu dan menjadi uswatun hasanahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita ikuti. Bagaimanakah? Wama, Allah menjelaskan dalam surah Al-Hasyr ayat 7, wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah, apapun bentuknya dan sifatnya, fakhudhuhu, ambillah, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang telah dilarang oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun bertolak belakang dengan keinginan kita, fantahu, jauhilah, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan cara itulah, mengikuti baginda Rasulullah dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh dosa kita yang dilakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga termasuk dan tergolongkan orang-orang yang bertakwa. Hanya orang bertakwa lah yang mendapat keberuntungan dunia dan akhirat. Allah menyanyikan dalam surah Al-Maidah ayat 9, bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mengikuti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lantas berbuat kebaikan sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baginya ampunan dari Allah dan pahala yang besar. Wa'adallahu alladzina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun azim. Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mengikuti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lantas dia berbuat amal solih yang tidak lepas dari Al-Quran dan As-Sunnah, lahum maghfiratun, baginya ampunan dari Allah, wa ajrun azim, dan pahala yang besar. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu hamba Allah yang beriman dan beramal soleh dan bisa mengikuti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin, sehingga kita mendapatkan ampunan dari Allah dan pahala yang besar. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian khutbah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum bima fihi minatin wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadik wa ashrafi ibadik sayyidil arabi wal ajam wa imam طيبة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana ila dinil Islam, wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin,
وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك السلامة واستقامة وحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء العاقبة وسوء الخاتمة. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ويهدكم ولذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم. أقيموا الصلاة.